Assalamualaikum, halo, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini saya mau unboxing sekaligus review singkat unit tester ini. Ini adalah suatu alat buat kebutuhan analisa, itu analytical instrument. Jadi ini serinya adalah PHW218 multi parameter. Sebenarnya saya ada satu lagi nih yang seri PHW9909. Kalau ini disebutnya 6 in 1, ini 8 in 1, itu 8 fungsi, ini 6 fungsi. Yang nggak ada di ini adalah ORP dan EC. ORP dan EC. Sebenarnya ini jarang dipakai sih, ORP dan EC. ORP dan EC. Jadi yang bisa diukur apa aja kalau di sini adalah pH, ya kan? pH itu apa? Jadi potential of hydrogen adalah derajat keasaman. Jadi kalau misalnya pH terlalu rendah berarti kan asam ya. ORP, oksidasi reduction potential, merupakan pengukuran, yaitu yang seperti semacam untuk mengukur apa ya, reaksi redox gitu ya, semacam itulah. Saya juga kurang paham seperti apa ya. Kalau EC sendiri itu buat electrical conductivity ya, jadi semacam kayak hantaran listriknya kalau EC. Kalau TDS kan faktor dari total dissolved solid, jadi kandungan dari material logamnya atau TDS ya. Kalau salt ini untuk mengukur kadar garamnya, tingkat kadar garamnya. Kalau SG sendiri itu adalah specific gravity, adalah kepadatan relatif, yaitu ukuran badan fluida. Dia agak-agak susah ini memang karena ini semua bahasa-bahasa teknik ya. Kalau CF sendiri itu adalah faktor konduktivitas, jadi pengantarannya. Jadi ini sebenarnya agak mirip-mirip ya. Nah, kalau temperatur kan sudah biasa ya. Tapi yang biasa dipakai itu di minimal di pH, TDS, garam, suhu maupun apa namanya, temperatur ini kan. Di sini ada humidity nggak nih? Atau kalau ini jarang ya, jarang nggak ada humidity, ada ini kan, di situ ada temperaturnya seperti itu ya. Nah, keunggulan unit ini adalah bisa terhubung secara online lewat aplikasi di HP atau pakai mobile app, atau di sini dia pakai Tuya ya. Pakai Tuya itu nanti kita bisa kontrol ya, bisa cek dari apa namanya, lewat mobile. Dan jadi nanti bisa dibuat skenario juga. Misalnya nanti ini dipakai untuk apa? Ini banyak dipakai juga untuk hidroponik misalnya ya, untuk mengetahui kadar pH-nya, kadar TDS-nya berapa, kemudian temperaturnya berapa, dan kadar garam jarang ya kalau di itu ya. Kalau garam itu nanti ini banyak dipakai untuk di di produksi garam ya, produksi garam. Nah, seperti itu. Kita mulai saja unboxing ya, seperti apa dalamnya, dan kita lihat kelengkapannya juga. Karena ini kan review singkat, jadi saya nggak akan testing sampai detail ya. Ini kita lihat aja apa yang didapat. Nah, ini adalah bubuk untuk testing ataupun kalibrasi pH-nya. Ini ada pH 9 atau pH tinggi ya. Bubuk powdernya ini pH 6 dan pH 4 ya. Kalau 4 kan berarti dia asam. Seperti itu. Dan kemudian ini ada buku manualnya. Cukup panjang buku manualnya, bisa dibaca. Ini ada di sini ada spek-spek ringnya ya. Kalau misalnya pH itu dari 0,0 sampai 14 pH-nya. ORP ini dari 2000 mP sampai minus sampai plus 2000 mP, dan EC-nya itu sekitar ini ada TDS-nya 0 sampai 19.990 ppm, ini tinggi sekali. Di kadar garamnya 0 sampai 199 ppt, dan SG seperti ini. Bisa dituliskan ya. Di sini ada nanti dijelaskan cara-cara operasi maupun kalibrasinya ya. Kalibrasinya panjang ceritanya. Nah, karena nanti kita coba di aplikasinya langsung. Di sini pakai aplikasinya Tuya ya. Tuya itu kalau kita lihat sebenarnya dia satu grup sama Smart Life juga. Jadi harusnya dia bisa masuk ke Smart Life atau Tuya. Jadi, seperti itu ya. Nah, ini unitnya ya. Nah, ini unitnya. Di sini ada pH atau temperatur, ORP, dan ini di sini lebih banyak ya. Di ppm, EC, sal, dan lain-lainnya. Di sini ada sensornya. Nah, ini penggantungnya, hangernya. Kemudian ini adalah sensornya, sensor untuk biasanya temperatur ya kalau sensornya model ini. Dan ini sensor-sensor lainnya, dia ada 2 sensor lagi. Di sini ada 3 sensor ya berarti ya. Nanti dicelupkan ke air, nih tinggal pasang di sini pakai konektor BNC ya.
Nih konektor BNC. Nah ini adaptornya, kita coba aja adaptornya ini 220, jadi harusnya udah langsung ya, langsung kita trial. Dan ini 5 volt. Kalau 5 volt itu harusnya standar dipakai di HP ya. HP 5 volt. Mungkin bisa pakai charger HP juga. Nah, ini 5 volt, kita colok sini ya. Ini ke sini. Nah, itu tampil. Nah, ini kelihatan ya, pH-nya 8,39 ya. Nah, ini temperaturnya 25 derajat. Nih, ORP-nya 2,5 derajat. Dan ini modenya, ini kan tampil EC ya. Mungkin bisa diganti-ganti ya. Nah, ini di second. Ini salt enggak, bisa mengukur kadar garamnya, kemudian CF, TDS. Nah, ini modenya karena satu tampilan ini kan bisa buat ganti-ganti ya, makanya dipencet. Ini buat kalibrasi, ini buat ganti-gantinya. EC dan salt. Nanti ada CF, TDS. Belum terukur ya karena sensornya juga belum kita pasang. Nah, ini sensor yang ini di sini ya, buat temperatur ya, kita coba aja. Kalau bener ini harusnya temperatur. Nah, kita coba ya. Nah, agak berubah langsung ya. Kita pegang gini langsung 34, derajat. Ini adalah karena suhu badan. Nah, ini kita lepas. Badan temperaturnya naik. Ini sensor temperatur. Nah, ini sensor yang lain ada di sini 33. Ini belum ada keterangan di mana. Nah, seperti itu ya. Saya pengen coba aja langsung ke aplikasinya. Itu Tuya bisa di-download ya, Tuya nanti dicari. Kebetulan saya udah punya Tuya. Biasa saya udah pakai Tuya. Ini saya udah pakai Tuya dan sudah pakai Ewelink dan Smart Life. Ini kita pakai Tuya coba. Biasanya kalau modenya untuk kalibrasi itu tinggal pencet ini ya. Kalau mau connect, nah, pencet ini tahan biasanya. Kita coba aja. Oke, memang agak kadang tricky ya. Ini kadang kita tahan sampai sekitar 10 detik sambil kita add manual dan sampai muncul ini nih. Muncul sendiri nih akhirnya kan. WiFi Smart H-in-1 tester 8 dalam 1 tester. Nah, seperti itu. Oke, setelah tadi ya diisi password WiFi-nya. Ini password WiFi-nya harus pakai yang versi 4 ya, jangan versi 6 ya. Ya, itu seperti itu. Nanti udah ketemu kan WiFi Smart Online seperti itu. WiFi tester. Nah, ini dia. Langsung muncul. Nah, ini mau dites atau kita cancel atau apa? Ini muncul seperti ini ya. Agak loading dulu. Nah, itu dia. Dia terbaca temperaturnya 34 derajat. Nah, pH-nya 10. TDS-nya 0. EC-nya 0. Sality-nya 0 ppm. Nah, ini. Sality-nya itu gimana ya? Coba kalau kita pasang sensor ya. Ini saya punya air. Ya, ini ala-ala juga kita tes air ya. Kita tes. Sensornya baru terpasang satu nih. Nah, sensornya. Ini kita pasang sensornya. Agak berubah nggak kira-kira? Apa yang berubah? Atau nggak kita ubah semua? Oke, saya belum tahu ini berubah apanya. Ini ada sensornya 2 yang belum dipasang. Itu ini agak sensor semua. Suhunya, kalau suhu kan gampang ya, suhu air berapa? Suhu ruangan 32. TDS-nya belum kebaca, mungkin sensor TDS yang belum kepasang. Ini kita coba pasang 2 sensor lagi. Nah, ini belum dikalibrasi ya, harus dikalibrasi dulu. Pentingnya nanti ini ORP-nya. Ini ORP-nya -1. Nah, kita coba. ORP tadi apa? Nah, ini baru kebaca ORP-nya. Dimasukin. -800, -803. pH-nya turun ya. Tuh, udah mulai ngebaca tuh. 7. Tadi kan 10 ya. Ini pH-nya sekarang 7.
Ya, TDS-nya belum ngebaca. Ini kita coba. Garamnya juga kebaca di 0,99, nggak ngerti juga. Nah, seperti itu. Suhunya masih di sini ya. Gitu. Masih ditempel. Nanti dikalibrasi dulu. Nah, ini kebaca nggak di sini. Warnanya gitu. Oke, itu. TDS-nya kok belum kebaca? Ini saya belum tahu. Nah, ini kalau ini bisa dibikin scan ya. Kalau misalnya scan-nya itu when device status change something lah ya. Nah, ini bisa ya. Nah, di sini ada kayak semacam misalnya saja utility value-nya sekian gitu kan. Nanti akan menghidupkan apa? Di sini juga kan misalnya juga TDS value-nya sekian. Nanti konfirmasinya akan menyalakan mesin atau something seperti itu bisa ya di termasuk dia. Jadi di sini adalah membuat scan-nya. Scan. Nah, jadi buat istilahnya otomatikalisasi. Misalkannya kalau TDS-nya kurang dari di sini ada TS ya, TDS misalnya. Add scan ya. Add scan. When device status. Nah ya. Di sini ada TDS. Misalnya TDS-nya kurang dari ini bisa diisi ya, bisa dimasukin. Ya banget ini. 400 ppm, maka nanti misalnya next-nya apa? Menyalakan dan tugasnya misalnya kontrol single device, misalnya lampu depan, lampu di sini ada cuma lampu ya. Mode on nih seperti itu. Jadi nanti scan-nya, contoh scan-nya adalah seperti itu ya. Ini kalau untuk buat smart scan, jadi kalau kondisi-kondisi tertentu itu bisa mengaktifkan perangkat tertentu. Jadi seperti itu pH-nya udah mulai turun ke 6,9 airnya ini. Ini saya belum garamnya. Ini kalau saya kasih garam coba ya, ini saya ngerti ya. Garam itu sensornya yang mana ya? Ini garamnya kok 0,9 dari tadi. Coba kasih garam. Penasaran deh. Pikir ya. Apa ada garamnya akan berubah? Ini sensor garamnya yang mana? Nggak berubah ya garamnya. Tapi mungkin bisa dicoba lagi ya, lebih lama lagi. Karena ini kan saya hari ini sekedar review singkat ya, cara apa sih yang ada di dalam peralatan ini, 8-in-1 ini. Garamnya masih belum berefek apapun, hanya pH-nya turun dan ininya yang berubah. Nah, ini bisa dirubah ya model-modelnya. Ya, TDS-nya juga belum kebaca, ini saya juga belum paham, TDS-nya belum kebaca gini. Nah, seperti itu. Oke. Saran untuk review singkat dan unboxingnya cukup ya. Nanti saya akan review lanjutannya di seri yang ini, karena seri yang ini saya harus segera kirim ke Pak Mahfud. Ini saya akan review di seri ini yang mana sebenarnya fiturnya tidak jauh berbeda. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan menjadi referensi yang mau beli perangkat seperti ini untuk kebutuhan seperti ini, baik untuk kebutuhan misalnya greenhouse ataupun hidroponik ataupun kebutuhan analis data perairan, perikanan. Ini kan biasa dipakai untuk di data buat kolam ikan juga, sehingga bisa memberikan manfaat. Oh, ini cocok buat kebutuhan. Nah, ini belakangnya ada ya buat seperti itu. Oke, sampai ketemu di video Tilokura TV berikutnya. Salam sehat selalu, sukses selalu, berkah selalu, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.